Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa'i wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba menjelaskan terminologi dasar ulumul hadis dalam mata kuliah ulumul hadis atau ilmu hadis, di mana latar belakang atau dahuluan latar belakang yang menyebabkan kita membahas ini bahwa hadis itu merupakan sumber tasyri' atau sumber hukum kita setelah Al-Quran. Artinya hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua. Landasan kita mengambil hukum itu dari Al-Quran, itu paling atas, kemudian di bawahnya ada hadis. Nah, dalam konsep hadis itu nanti ada beberapa term atau istilah-istilah yang akan kita bahas, yaitu ada 5. Yang pertama, apa sebenarnya yang disebut dengan hadis? Yang kedua, apa yang disebut dengan sunnah? Yang ketiga, apa yang disebut dengan khabar? Yang keempat, apa yang disebut dengan athar. Yang terakhir itu apa yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, tentu tujuan daripada pembelajaran kita untuk mengetahui apa sebenarnya hadis, kemudian sunnah, khabar, athar, kemudian hadis qudsi, kemudian dari definisi yang akan kita bahas itu atau pemahamannya, barulah kita bisa membedakan. Ada titik temu antara 5 istilah itu, dan ada pula sisi perbedaan di antara 5 istilah yang akan kita bahas ini. Langsung saja mungkin kepada yang pertama, kita akan bahas apa itu sebenarnya hadis. Ulama hadis dalam etimologinya atau secara lughahnya, secara bahasanya, mereka mengartikan hadis itu al-jadid. Kalau bahasa kitanya sesuatu yang baru, atau lawannya tentu adalah al-qadim, sesuatu yang terdahulu atau yang sudah berlalu. Ada juga nanti yang mengatakan hadis itu adalah qarib, sesuatu yang dekat. Lawannya tentu adalah ba'id, sesuatu yang jauh. Itu secara etimologi. Dan secara terminologinya atau secara istilahannya, maka hadis itu ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au taqririn au khuluqiyatin. Jadi ada 5 yang menjadi poin penting daripada hadis itu tersendiri. Yang pertama, qaulin, semua yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang berkaitan dengan fi'il atau perbuatan Nabi. Yang ketiga, takrir, sesuatu yang berkaitan dengan ketetapan yang tidak diiyakan oleh Nabi dan tidak pula dilarang oleh Nabi. Yang keempat, ada sifat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu ada khuluqiyah, akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis secara istilahnya. Kemudian masuk kita yang kedua. Yang kedua itu ada sunnah. Sunnah itu secara bahasa ulama hadis mengartikan thariqah atau jalan, metodologi dan lain sebagainya. Kemudian nanti sunnah secara istilahannya atau secara terminologinya, bahwa sunnah itu untuk membedakannya dengan hadis adalah kalau dia hadis itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tapi yang berkaitan dengan syariat atau hujjah atau dalil atau landasan. Sementara yang sunnah ini lebih global deh. Kalau bahasa ulama usulnya, dia hadis itu yang khas
Kemudian yang am itu, yang lebih umum lagi adalah sunnah. Cakupannya itu lebih luas. Artinya dari Nabi Muhammad SAW lahir sampai nanti Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan khabar. Khabar itu secara bahasanya adalah kabar, bahasa kita Indonesia, berita atau informasi, itu yang disebut dengan khabar. Jadi khabar ini lebih umum lagi. Kalau dia hadis tadi, kemudian sunnah itu memang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, khabar ini riwayatnya bisa jadi mencakup marfu yang bersumber dari Nabi, kemudian mauquf yang bersumber kepada sahabat, atau yang maqtu yang bersumber dari tabi'in, pengikut sahabat itu sendiri. Nah, jadi lebih luas lagi pembahasannya tentang khabar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita masuk kepada yang keempat, itu adalah asar. Asar itu secara bahasanya atau secara lughah, etimologinya, maka ulama mengartikan asar itu sisa atau sesuatu yang ditinggalkan atau peninggalan, itu yang disebut dengan asar. Nah, ulama hadis sebagian berpendapat bahwa secara istilahnya nanti kalau dia khabar itu mencakup yang marfu, mauquf dan maqtu, begitupun yang asar. Jadi ternyata sebagian ulama mengatakan khabar dengan asar itu mirip dia, atau ada yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara khabar dan asar. Tapi nanti di sebagian ulama Kufah dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa khabar itu lebih umum dia, marfu, mauquf dan maqtu, sementara yang asar itu lebih dominannya kepada yang mauquf. Artinya yang bersumber dari sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi. Artinya perkataan, perbuatan, sifat atau takrir dari sahabat mulia Nabi Muhammad SAW. Terakhir, kita masuk poin yang kelima. Yang kelima itu ada hadis kursi. Yang pertama tadi kita bahas di awal hadis, itu hadis Nabi SAW. Ini yang disebut dengan hadis kursi. Sumbernya itu adalah bagaimana lapas yang digunakan itu langsung dari Nabi Muhammad SAW, sementara pemaknaan yang akan disampaikan dari lapas itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bedanya nanti dengan Quran, Al-Quran itu lapasnya, maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sementara hadis kursi itu maknanya yang langsung kepada Nabi, kemudian lapas yang untuk pembahasan yang akan disampaikan itu Nabi sendiri yang merinci dan menyampaikan kepada sahabat, dan sampailah kepada kita hari ini. Nah, oleh karenanya barulah bisa kita pahami bahwa ternyata dari 5 term ataupun istilah tadi, mereka semua itu ada keterkaitan. Namun tentu ada sesuatu yang berbeda antara 5 istilah itu. Sehingga dengan itu kita bisa memahaminya. Insyaallah apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini menambah wawasan kita, terutama dalam keilmuan ulumul hadis. Insyaallah ke depan kita menjadi orang-orang yang paham apa yang disampaikan Nabi SAW, apalagi dalam mata kuliah ulumul hadis. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada salah dan janggal lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.